Perkenalkan, nama saya Nuzla Azira Marani dengan NIM 142240315. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan bisnis mata kuliah kewirausahaan dari kelompok 4 kelas EAG. Di sini ada teman-teman saya dari kelompok 4 yaitu Nares, lalu ada Ganendra, ada Taula, ada Anindya, ada Dewi Sara, lalu ada Rachel, lalu ada Angel, ada Salsabila, ada Nisrina, ada Kenar, ada saya sendiri yaitu Nuzla Zira Maharani. Lalu dalam proposal ini terdapat beberapa isi, yaitu yang pertama adalah gambaran bisnis, lalu analisis bisnis, lalu ada realisasi operasional, lalu ada realisasi organisasi, lalu ada realisasi pemasaran, realisasi keuangan, deskripsi kegiatan, analisis keberlanjutan, lalu ada lampiran foto-foto kami. Nah, yang pertama itu adalah gambaran bisnis. Nah, bisnis yang kami jalanin ini tuh adalah namanya Nyemilicious. Nyemilicious ini adalah usaha yang menjual cemilan pedas berupa ceker mercon dan mie chili oil. Sebagai pelengkap, kami juga jual es teh serta nasi putih. Nah, target penjualan produk ini itu adalah para pencinta pedas, khususnya pada kaum remaja ataupun mahasiswa. Nah, harga jual dari produk yang kami jual itu sangat terjangkau, mulai dari 4.000 sampai 14.000 rupiah. Nah, kami menjalankan bisnis ini pada event bernama Veteran Cup Exhibition 2025 yang bertepat di Auditorium UPN Veteran Yogyakarta, di mana lokasi ini tuh sangat sesuai dengan target pasar kami. Nah, kami berusaha memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen dengan menyediakan produk dengan tingkat kepedasan yang berbeda-beda, serta harga yang sangat bersahabat. Lalu, dengan berbagai level pedas, New Milicious ini menawarkan sensasi nyemil yang seru dan kekinian, yang cocok dinikmati tuh kapan aja. Nah, strategi usaha ini tuh mengandalkan kedekatan dengan pelanggan, promosi digital, serta kualitas rasa yang konsisten. Dengan penawaran yang diberikan, kami berharap Nyemilicious ini tuh dapat berkembang menjadi brand lokal cemilan pedas yang dikenal luas dan berkelanjutan. Lalu yang kedua itu adalah analisis bisnis. Di sini ada SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Yang pertama itu adalah kekuatan atau strength. Nah, ada dua kekuatan di sini. Yang pertama itu ada harga terjangkau dengan rasa berkualitas. Nah, harga yang ditawarin itu sesuai dengan kemampuan beli mahasiswa, namun tetap menghadirkan cita rasa khas yang memuaskan. Yang kedua ada sistem pre-order. Nah, di sini kami tuh ada sistem pemasaran di awal membantu memperkirakan jumlah produksi dan mengurangi resiko bahan atau produk yang akan terbuang. Lalu yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Nah, di sini ada dua kelemahan dari kita, yaitu yang pertama adalah produk tidak tahan lama. Nah, produk yang kami tawarin ini tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali, jadi harus segera dikonsumsi dan tidak dapat disimpan dengan jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah proses pembuatan yang cukup memakan waktu. Nah, proses memasak dari produk kami itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena keterbatasan waktu, tempat, dan alat untuk produksi. Lalu yang ketiga ada peluang atau opportunities. Nah, di sini ada tiga peluang. Yang pertama adalah minat mahasiswa terhadap makanan pedas. Nah, tingginya minat mahasiswa itu terhadap makanan pedas itu dapat membuka peluang usaha yang bagus dan dapat membuka peluang untuk memperkenalkan produk kami kepada mahasiswa, khususnya pada pencinta pedas. Yang kedua adalah lokasi penjualan yang strategis, di mana kami itu ada stand usaha kami di Veteran Fun Exhibition 2025 yang berlokasi di Auditorium UPN Veteran Yogyakarta, yang merupakan titik strategis sehingga mudah dijangkau oleh target konsumen. Nah, yang ketiga adalah kemudahan dalam akses media sosial. Nah, dengan kemudahan akses media sosial pada zaman ini, itu dapat memudahkan kami dalam memperluas jangkauan pasar melalui promosi di media sosial yang kami miliki. Yang keempat adalah ancaman atau threats. Nah, di sini ada persaingan yang ketat. Nah, jadi terdapat berbagai usaha makanan yang eh, makanan pedas yang ada itu bisa membuat usaha kami mengalami penurunan karena adanya persaingan yang kompetitif. Terus ada BMC di sini. Yang pertama adalah Key partner di sini adalah pemasok bahan baku,
pedagang ceker dan mie, lalu ada toko plastik atau toko kemasan. Lalu ada key activities, yang pertama adalah produksi atau pembuatan dan pengemasan, lalu ada pemasaran dan promosi, lalu ada pelayanan sesuai SOP. Terus ada yang ketiga ada key resources. Yang pertama adalah media sosial, yang kedua ada sumber daya manusia, lalu ada alat produksi, ada bahan baku berkualitas, lalu ada modal. Terus yang keempat itu ada value proposition. Yang pertama itu adalah harga yang terjangkau, pilihan level yang bervariasi, rasa khas yang dan homemade, lalu ada pelayanan cepat dan ramah, lalu ada delivery order tanpa biaya tambahan, lalu ada games dengan banyak hadiah. Lalu yang kelima itu ada channels. Di sini kita ada dua, yaitu iklan online melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Lalu yang kedua ada promosi secara mulut ke mulut. Lalu yang keenam itu ada customer relationship. Di sini ada empat, yaitu ada interaksi langsung, respon cepat dan ramah, menyediakan wadah untuk kritik dan saran, serta diskon dan promo. Lalu yang ketujuh itu adalah customer segment. Di sini ada tiga, mahasiswa, pencinta makanan pedas selalu adalah pengunjung eksternal. Yang ke-8 ada cost struktur. Di sini ada tiga biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya kemasan, biaya operasional. Yang ke-9 ada revenue stream, yaitu ada dua, adalah penjualan proporsi serta penjualan bundling. Lalu ada FPC atau Value Proposition Canvas. Di customer profile kita ada customer job, yaitu mereka yang ingin makanan praktis dan pedas itu bisa menyesuaikan levelnya yang mereka mau dan sesuai selera kekinian. Memiliki nilai lebih seperti tampilan estetik dan pilihan bundling yang hemat sangat dicari. Minuman pelengkap yang menyegarkan juga jadi kebutuhan untuk menemani rasa pedas, ingin mencoba sesuatu yang beda dari makanan sehari-hari. Lalu gainsnya itu ada makanan fresh from the oven atau dibuat saat ada pesanan dan bisa dinikmati kapan saja. Harga terjangkau untuk mahasiswa serta makanan dapat ditampil beda estetik untuk dijadikan konten Instagram ataupun TikTok. Lalu yang ketiga adalah pains, yaitu consumer takut rasa micili oil maupun chicken merchant itu terlalu pedas sehingga tidak cocok di lidah. Bosan dengan makanan itu aja, lalu rasa makanan yang tidak konsisten itu dapat karena dibuat satu persatu, serta customer itu bingung memilih produk di Expo karena terlalu banyak pilihan. Lalu ada value proposition. Yang pertama ada produk and service. Produk makanan homemade dengan dibuat fresh sesuai dengan pesanan, rasa yang gurih dan pedas. Tersedia level kepedasan dari 1 sampai 3 dan topping pangsit sesuai keinginan customer. Terdapat paket bundling dengan es teh untuk menghilangkan rasa pedas makan michi oil dan ceker mercon. Ada Gen Creator, yaitu tenan kami yang dihias menarik menggunakan kertas origami dan gambar yang diprint lalu digantung dengan tali. Nah, tersedia promo bundling dengan es teh manis dan games Special Expo dengan minimum pembelian 25.000. Makanan kekinian, friendly, viral, serta rasa makanan yang otentik dan bikin lagi. Lalu pain relievernya itu ada customer bisa menyesuaikan tingkat pedas yang diinginkan, bahan baku berkualitas dan dimasak langsung saat expo. Nah, harga terjangkau sesuai dengan kantong mahasiswa. Kemasan yang rapi dan higienis, serta terdapat alat makan berupa sumpit untuk michi oil dan sarung tangan plastik untuk ceker mercon. Lalu ada realisasi operasional. Yang pertama adalah lokasi, yaitu produksi dilakukan di rumah salah satu anggota tim kami sebelum Hari H Expo. Lalu yang kedua ada penjualan dilakukan di booth nomor 129 khusus pada area kampus. Lalu yang kedua ada jam operasional. Jadi yang pertama persiapan bahan dan barang-barang itu barang mengambil bahan dan barang yang diperlukan itu hari H jam 6 sampai jam 7 pagi. Lalu dekorasi booth, tim dekor itu mulai mendekorasi booth mulai dari jam 7 pagi, lalu menata booth, tim produksi mulai menyiapkan booth dan bahan makanan itu dari jam setengah 9 sampai jam 10. Lalu penjualan. Nah, penjualan itu dimulai dari jam 10 sampai jam 3 sore. Setiap anggota itu diberikan tugas untuk bergantian, jadi ada 3 shift.
Lalu ada penutupan expo. Itu membereskan barang-barang yang digunakan melalui melakukan evaluasi, menghitung laba yang didapat dan membagikan laba kepada setiap anggota tim dimulai dari jam setengah 4 sore sampai jam 6 sore. Nah, yang ketiga ada sumber daya manusia. Jadi ada tiga tim. Tim A itu adalah bagian produksi dan penjualan makanan. Tim B itu adalah penataan penyajian kasir dan penjaga booth. Tim C itu adalah dokumentasi dan media sosial. Nah, yang keempat itu adalah fasilitas peralatan dan peralatan. Nah, yang pertama itu adalah kompor, gas dan meja 1x1 itu untuk memanaskan ceker, mercon dan merebus mie. Lalu wajan untuk memasak ceker mercon, panci dan saringan untuk merebus dan meniriskan mie. Lalu ada baskom, mangkok, sendok, capitan, sumpit, spatula, sendok sop, wadah dengan tutup dan nampan itu sebagai bahan dan peralatan yang digunakan untuk proses memasak dan menyajikan ceker serta mie. Lalu ada icebox, termos 5 liter, dan saringan teh untuk membuat es teh. Lalu ada kemasan dan alat makan seperti styrofoam, kertas nasi, plastik 1 liter, plastik kemasan, sumpit, dan glove. Nah, terus ada spanduk kecil dan dekorasi booth, lalu ada tikar untuk meletakkan barang bawaan pribadi dan keperluan booth. Lalu realisasi organisasi di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah produksi. Di sini ada Rachel, ada Kenar, ada Nisrina Rahma, dan Toula. Jadi tugasnya itu adalah memproduksi barang yang akan dijual, memastikan kualitas produk, pengemasan, dan pengaturan stok produk. Yang kedua itu adalah pemasaran dan publikasi. Di sini ada Dewi Zahra, Nares, lalu ada Salsabila. Di sini tugasnya menyusun strategi promosi, mendesain materi promosi, memproses transaksi, menangani pertanyaan pembeli, mengelola Instagram, dan mendokumentasikan serta mempublikasikan kegiatan selama masa expo. Terus yang ketiga adalah keuangan, yaitu Anindya dan saya, Nuzla Zira. Tugasnya adalah membuat rencana anggaran biaya, mencatat penerimaan, dan pengeluaran dana yang digunakan, menghitung laba rugi, serta menjadi kasir selama expo. Nah, yang keempat adalah desain grafis dan perlengkapan atau perkap. Di situ ada Ganendra Badia dan Angel. Di situ tugasnya mendesain logo, poster, dan feeds Instagram dan menyiapkan perlengkapan serta kebutuhan selama masa expo. Lalu ada realisasi pemasaran di sini. Ada realisasi strategi dari pemasaran kita. Nah, di sini stand Numerisys itu didekorasi menggunakan hiasan dan gambar yang berkaitan dengan produk yang kami jual, yaitu cabai, mie, atau ceker. Terus membuat mini games melalui kartu dan terdapat challenge yang harus diselesaikan. Jadi kalau menang akan dapetin hadiah berupa snack, es teh, sampai tambahan ceker dan hanya dapat dimainkan apabila customer itu membeli produk dengan minimal pembelian 25.000. Lalu mempublikasikan konten-konten di Instagram, TikTok, dan status WhatsApp untuk menarik pelanggan seperti membuat tutorial pemesanan, parodi, meme, atau juga menggunakan template CapCut. Lalu menyebarkan broadcast ke grup angkatan, grup kelas pribadi, chat ke teman-teman, atau status WhatsApp, serta Instagram. Lalu membuat link Google Form untuk pre-order page pertama, eh, lalu pre-order page kedua, lalu menawarkan produk kami dengan cara berkeliling di lingkup kampus UPN Veteran Yogyakarta saat Expo. Lalu menerima delivery order di daerah sekitar kampus UPN Veteran Yogyakarta. Lalu ada realisasi keuangan. Di sini ada aliran dana, yaitu kami anggota akan iuran sebesar 66.500 per orangnya. Jadi jumlah dari semua anggota itu adalah 731.500. Lalu ada realisasi belanja. Jadi ceker mercon itu 212.500, micil oil 312.000, es teh 70.200. Jadi totalnya adalah 594.700. Lalu ada analisis BEP. Di sini ada stand sama gas. Jadi standnya adalah 125.000, lalu gasnya adalah 16.000. Analisis BEP-nya, ceker merconnya 4.830, micil oil 6.118, es tehnya 1.376, bundling ceker dan es teh itu adalah 6.206, lalu ada bundling mie dan es teh itu adalah 7.494. Nah, harga jual di sini kita menjual ceker mercon dengan harga 12.000, lalu micil oil dengan harga 10.000,
add topping untuk mie chili oilnya adalah 2.000, es tehnya 4.000, bundling ceker dan es tehnya itu 14.000, lalu ada bundling mie chili oil dan es teh itu ada 13.000. Terus lalu laba kotor per porsinya itu adalah ceker merconnya itu 7.170, mie chili oilnya di 3.882, es tehnya adalah 2.624, bundling ceker dan es tehnya itu adalah 7.794, lalu bundling mie dan es teh itu 5.506. Jadi total laba kotor per porsi itu adalah 26.976. Jadi biaya total apabila kotor BEP per unitnya 5 porsi. Lalu realisasi penjualan, di sini ceker merchant yang kami jual itu adalah 35 pieces dengan total harga 420.000, Michili Oil 28 pieces dengan total 280.000, lalu ada add topping untuk Michili Oil itu ada 10 pieces yaitu 20.000, es tehnya 29 pieces 116.000, bundling ceker dan es tehnya 9 pieces 126.000, bundling mie dan es teh itu ada 13 pieces 169.000. Kalau ada laporan keuangan di sini, jadi total penjualan kami itu 1.131.000. Lalu pembelian di sini totalnya adalah 594.700. Harga pokok penjualannya jadi 536.300. Nah, di sini total bebannya 141.000. Jadi laba bersih dari kami semua itu adalah 395.300. Nah, deskripsi kegiatan. Nah, yang pertama adalah proposal. Proposal ini berisikan rencana yang sudah kami lakukan minggu kedua bulan Juni. Proposal itu dibuat setelah libur Lebaran, kemudian dipresentasikan secara individu seperti ini. Lalu ada trial and error. Itu tanggal 23 Mei 2025, kami melakukan trial and error itu di rumah salah satu tempat tinggal anggota kami. Dilakukan selama 2 minggu, mulai dari mencari rasa yang cocok untuk mie dan ceker. Kami memilih bahan sendiri dan belajar langsung bersama penjual. Kami masak bersama-sama, kegiatan haluskan bahan dan merebus. Lalu ada pre-order batch pertama. Itu dilakukan pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni. Bahan-bahan yang kami cari secara langsung di Pasar Condong Catur. Terus packaging itu kami beli di Muntilan di toko grosir dengan harga sedikit miring. Lalu produksi kami dilakukan di rumah salah satu anggota kami dan ready pada tanggal 2 Juni yang bertepatan di Auditorium UPN Veteran Yogyakarta. Lalu pre-order batch kedua. Di sini dilakukan pada tanggal 5 Juni sampai 11 Juni. Untuk bahan-bahan dan packaging juga kami masih membeli di tempat yang sama. Yang membedakan kami itu melakukan produksi secara langsung saat expo di tanggal 11 Juni. Jadi kami masak di tempat sehingga disajikan dengan hangat kepada konsumen. Lalu yang pertama dari deskripsi kegiatan itu ada menyiapkan bahan baku. Jadi kami nyiapin bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan. Bahan baku untuk ceker mercon seperti ceker, cabai, bumbu dapur, bawang, dan garam, serta penyedap. Dan bahan baku untuk mie chili oil seperti mie telur, cabai, mie goreng, bawang putih, kecap manis, kecap asin, dan bumbu lainnya. Serta bahan baku untuk es teh. Selain itu kami juga menyiapkan packaging styrofoam yang diberi kertas minyak di atas packaging tersebut dengan alat makan berupa sumpit untuk micili oil dan sarung tangan untuk ceker mercon. Lalu melakukan proses produksi. Jadi tanggal 10 Juni 2025 kami melakukan proses produksi di rumah anggota kami. Kami melakukan proses produksi untuk ceker dengan membuat bumbu halus yang sudah dipisahkan dengan bumbu cabai dengan bumbu putih atau bawang dan ditumis hingga harum. Lalu merebus ceker setengah matang. Lalu ceker tersebut dimasukkan ke dalam bumbu dan ditambahkan kaldu ceker lalu dimasak hingga matang. Nah, sedangkan untuk mie chili oil, kami melakukan proses produksi membuat minyak bawang, chili oil, dan cabai giling dengan bumbu dapur. Serta kami melakukan proses produksi teh. Lalu yang ketiga adalah menghias tenan pada tanggal 11 Juni. Kami mendapat tenan nomor 129. Nah, di situ kami menghias tenan dengan hiasan yang diprint dan digantung menggunakan tali kasur dan kertas origami yang kami bentuk dan tempel di tenan. Serta kami membuat permainan kartu yang bisa mendapat bonus dengan syarat minimal pembelian 25.000. Sedangkan anggota kelompok kami semua memakai bandana dari balon serta terdapat daftar menu yang dilaminating dan BMC
serta PVC-nya. Penjualan pada tanggal 11 Juni 2025 dengan memasak sesuai pesanan, merebus dan meracik micin oil sesuai level yang diinginkan pelanggan, dan memanaskan ceker mercon, serta menyiapkan es teh langsung. Selain berjualan di tenan, kami juga menyiapkan ready stock untuk dibawa keliling menggunakan nampan sekitar expo. Lalu analisis berkelanjutan. Yang pertama adalah aspek lingkungan. Di sini yang pertama ada sumber bahan baku ceker ayam, mie, cabai, dan teh yang relatif mudah diperoleh sehingga mengurangi jejak karbon dan distribusi. Lalu ada limbah produksi, sisa makanan seperti tulang ceker, minyak bekas, dan plastik kemasan perlu dikelola dengan sistem daur ulang atau minim limbah. Lalu yang ketiga ada kemasan, yaitu penggunaan kemasan plastik sekali pakai itu bisa menjadi masalah lingkungan jika tidak menggunakan bahan ramah lingkungan. Yang kedua adalah aspek sosial. Yang pertama adalah aksesibilitas. Aksesibilitas, ya, jadi produk ini terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, terutama anak muda dan mahasiswa. Lalu yang kedua adalah pemberdayaan. Eh, Berpotensi memberdayakan tenaga kerja lokal dalam memproduksi, distribusi, dan pemasaran. Lalu yang ketiga adalah kesehatan konsumen. Kandungan minyak dan rasa pedas yang tinggi beresiko jika dikonsumsi berlebihan. Lalu yang keempat ada budaya makan, yaitu mendukung tren kuliner lokal seperti makanan ekstrim, pedas, dan jajanan kaki lima yang populer. Terus yang ketiga ada aspek ekonomi. Di sini ada empat. Yang pertama adalah biaya dan harga. Jadi biaya produksi relatif rendah, terutama jika dibeli di pasar tradisional. Harga cukup untuk kompetitif dan menguntungkan. Yang kedua ada model bisnis, fleksibel, bisa dijual secara dine-in, online, frozen food, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada potensi pasar, di mana pasar makanan pedas ini sangat luas di Indonesia. Lalu yang keempat adalah ketahanan bisnis. Tantangan datang, jadi tantangan tuh datang dari banyaknya kompetitor dan perubahan tren kuliner yang cepat. Lalu yang keempat ada saran. Jadi di sini yang pertama adalah menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, kelola limbah, dan hemat energi. Lalu yang kedua ada edukasi konsumsi sehat dan libatkan UMKM lokal. Yang ketiga ada fokus pada kualitas inovasi produk dan diversifikasi pasar. Lalu di sini ada lampiran dari foto-foto kami waktu produksi dan expo. Di sini ada kita menyiapkan ceker, lalu menyiapkan teh, lalu di sini ada proses penjualan kami, yaitu di sini bisa dilihat ini waktu expo. Di sini waktu kita mengantarkan makanan tanpa harus menambah biaya tambahan gitu. Lalu di sini ada proses pemasaran kami lewat Instagram, pre-order, lalu ada konten-konten untuk Instagram kami. Lalu di sini ada akun Instagram kami yaitu Nyemilicious. Ini konten kami. Lalu sudah, terima kasih sudah memperhatikan presentasi saya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.